Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja membahas tentang qalqalah. Nah, sebetulnya qalqalah itu apa sih? Nah, kita lihat di sini ya. Qalqalah secara bahasa itu bergetar atau guncang, atau pantulan. Nah, sedangkan qalqalah secara istilah mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan ketika sukun dengan menjauhkan dua sisi anggota atau alat ucap tanpa dipengaruhi salah satu dari harokat yang tiga. Nah, maksud dari harokat yang tiga itu, jadi huruf qalqalah ini tidak dipengaruhi dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya itu seperti fathah, kasroh, atau dhammah ya. Nah, kemudian ada berapa sih huruf qalqalah itu? Nah, yang sudah kita ketahui bersama, huruf qalqalah itu hanya ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Nah, untuk memudahkan kita menghafalnya atau memahaminya, di sini ada ungkapan qutubujad-din. Nah, untuk memudahkan kita menghafalnya ya, di sini qaf, to, ini ba, sini jim, nah di sini dal. Nah, ada lagi ungkapan untuk lebih memudahkan kita menghafal, baju di toko. Nah, baju di toko. Nah, baja, da, qaf, to ya, baju di toko. Nah, sebetulnya bagaimana sih kaidah atau aturan dari pengucapan huruf qalqalah itu? Nah, di sini ada beberapa cara pengucapan huruf qalqalah. Nah, yang pertama, huruf qalqalah hanya terjadi pada saat sukun. Nah, sukunnya bisa sukun asli atau sukun karena wakaf atau sukun karena berhenti. Nah, ini kaitannya dengan nanti ada pembagian qalqalah ya, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nanti di sini yang dimaksud dengan qalqalah itu sukunnya sukun asli atau sukun yang kita berhentikan. Nah, sukun karena wakaf atau sukun karena berhenti. Nah, kemudian yang kedua itu kadar bunyi pantulan kurang lebih setengah harokat. Nah ya, dia kadar bunyi pantulannya kurang dari setengah harokat. Jadi tidak seperti pengucapan harokat-harokat yang seperti biasanya. Nah, dia hanya setengah dari bunyi harokat saat kita pengucapan harokat-harokat seperti biasanya ya. Nah, kemudian bunyi pantulan sama kuatnya dengan pada saat huruf tersebut berharokat. Nah, jadi bunyi pantulan atau volume pantulan tidak ada yang berbeda saat pengucapan qalqalah ini. Jadi disamakan saja seperti saat dia berharokat. Jadi tidak ada beda dari faktor bunyi pantulannya ya. Nah, jadi tidak ada bedanya, disamakan saja seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika huruf qalqalah kubro atau yang bertasydid disempurnakan terlebih dahulu tasydidnya, kemudian diikuti dengan qalqalah atau pantulan kurang lebih setengah harokat ya, karena kadar bunyi pantulan itu kurang lebih setengah harokat. Nah, di sini pun bunyi pantulan kurang lebih setengah harokat. Seperti itu ya untuk cara pengucapan huruf-huruf qalqalah. Nah, ada beberapa kaidahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembagian qalqalah itu, di sini ada kesalahan-kesalahan umum
yang sering terjadi pada saat pengucapan huruf qalqalah nih. Ini harus digarisbawahi sekali ya, karena di sini terjadi banyak sekali kekeliruan ketika pengucapan qalqalah. Kita lihat di sini ada 4 poin ya. Nah, yang pertama, mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu harokat yang 3. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya kita langsung lihat ke contoh ya. Jadi jangan mencampurkan suara qalqalah itu dengan salah satu harokat yang 3, seperti harokat fathah, kasroh, dhammah. Jadi pantulan itu atau qalqalah itu dia harus berdiri sendiri, tidak boleh ada pengaruh sedikit pun dari harokat sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, menutupnya dengan hamzah. Nah, seperti pada kata al-falaq. Nah, kebanyakan harusnya kan pembacaan al-falaq ini hanya falaq. Nah, tapi terkadang diakhiri dengan bunyi hamzah sukun. Jadi ditekan sekali, falaq. Nah, itu yang harus dihindari ya, sebab banyak sekali pengucapan huruf-huruf qalqalah itu diakhiri dengan tekanan. Nah, tekanan itu dikarenakan diberi tambahan hamzah di sini. Nah, itu yang keliru ya. Jadi ujungnya jangan sampai ditahan sekali, biasa saja, mengalir saja qalqalahnya, jangan ditahan falaq. Jangan ya. Nah, itu kalau kita tahan falaq, nah sama artinya dengan kita menambahkan huruf hamzah di sini, hamzah sukun. Nah, itu yang keliru ya. Nah, kemudian ada memanjangkan qalqalah. Nah, itu yang banyak sekali yang memanjangkan qalqalah. Jangan ya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan memutus atau menjeda bacaan qalqalah. Nah, di sini poin penting sekali ya, karena ini kekeliruan yang umum sering terjadi. Seperti itu ya. Setelah kita mengetahui cara pengucapan huruf qalqalah dan kesalahan pada pengucapan huruf qalqalah, nah di sini ada pembagian qalqalah nih. Qalqalah itu dibagi 2. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa sih artinya qalqalah sugro itu? Nah, kita bahas di poin yang pertama dahulu ya. Yang pertama ada qalqalah sugro. Sugro itu artinya kecil. Qalqalah pantulan atau getaran. Jadi artinya dia pantulannya itu atau getarannya kecil saja ya. Nah, jangan terlalu besar. Nah, kita lihat ya pengertiannya. Apabila huruf qalqalah berada di tengah kata atau kalimat. Nah, jadi huruf qalqalahnya itu ada di tengah-tengah kata ya. Contohnya kita lihat di sini ada lafaz yutu'imu. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Tadi huruf qalqalahnya ada 5, salah satunya to. Nah, di sini dia di tengah-tengah kata nih. Nah, jadi qalqalahnya atau pantulannya kecil saja sambil jalan saja ya. Yutu'imu. Nah, seperti itu ya. Nah, hati-hati, maksud dari yang nomor 1 nih, kesalahan dalam pengucapan huruf qalqalah mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu harokat. Nah, kita lihat harokatnya apa di sini yang sebelum qalqalah, dhammah. Nah, jadi kesalahan atau kekeliruan yang sering terjadi mencampurkan harokat sebelumnya, mau fathah, mau kasrah atau dhammah, mencampur bunyi qalqalah ini. Harusnya yutu'imu. Nah, tapi yang keliru bacanya yutu'imu. Jadi ke bawah harokat dhammah di sini, padahal kan harus dipantulkan. Nah, itu ya yang maksud ya. Nah, jadi yutu'imu. Kemudian jangan memutus atau menjeda bacaan qalqalah. Jangan yutu'imu.
ngaimu, jangan dijeda, dia harus dialirkan saja. Kalau qalqalah itu harus dialirkan, ngaimu, kecil saja ya karena di tengah. Contoh yang kedua, yubsirun. Di sini ada qalqalah huruf ba di tengah kata nih, jadi pantulannya kecil saja sambil jalan ya. Yubsirun. Jangan memutus ya, jangan menjeda bacaan qalqalah. Yubsirun. Jangan ada jeda, sambil jalan saja, kecil saja. Yubsirun. Seperti itu ya. Seperti tadi poin yang pertama, jangan mencampurkan huruf qalqalah dengan harokat sebelumnya. Jadi jangan dibaca yubsirun mengikuti harokat dhammah, harokat sebelum ada qalqalah di sini ya. Hati-hati ya, jangan terbawa, jangan yubu, jangan yubu, tapi dipantulkan yubsirun. Seperti itu ya. Itu arti dari qalqalah sughra. Pantulannya kecil saja sambil jalan ya, di tengah-tengah, dia adanya di tengah-tengah huruf qalqalahnya. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubro. Kubro itu artinya besar, jadi pantulannya besar. Beda pengertiannya ya. Untuk qalqalah kubro ini apabila waqaf atau berhenti pada huruf qalqalah. Biasanya huruf qalqalah kubro ini ada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Ya, cirinya dia ada di akhir kalimat seperti sini. Ba ini di akhir, dal ini di akhir. Jadi apabila dia mau berhenti atau waqaf huruf qalqalahnya. Jadi beda ya. Jika ini qalqalah sughra dia ada di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah kata. Sedangkan qalqalah kubro dia ada di akhir karena ada huruf qalqalah pada saat kita mau berhenti ketika mau waqaf. Pada saat kita mau waqaf kan biasanya di akhir ayat. Dia ada di akhir ayat nih. Ini akhir, ini akhir. Untuk qalqalah kubra itu artinya kubra besar. Qalqalah pantulan, jadi pantulannya besar. Jadi dia lebih besar dibanding dengan qalqalah sughra. Sughra hanya kecil sambil jalan saja, tapi kubro dia harus lebih besar. Di sini ada contoh wama kasab. Di sini pantulannya harus lebih besar ya. Di sini ada huruf qalqalah di akhir kata atau ada huruf qalqalah pada saat waqaf atau berhenti. Seperti itu ya. Kita lihat, jangan mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu harokat yang 3. Jadi kita jangan terbawa harokat sebelumnya, yaitu ini fathah. Yang keliru bacanya wama kasaba. Ke bawah harokat fathah ini harusnya kan kita pantulkan wama kasab. Ya, jangan terpengaruhi oleh harokat sebelumnya ya, jangan mengikuti, harus langsung kita pantulkan karena kaidah qalqalah seperti itu. Kemudian menutupnya dengan hamzah, jangan diberi hamzah waktu kita menutupi qalqalah ini. Jangan seperti ini ya, wama kasab. Kalau kita tahan kasab, itu ada tambahan hamzah mati, hamzah sukun di sini. Jadi jangan ditekan sekali ya. Wama kasab. Biasa saja. Volumenya juga disamakan kasab. Kemudian jangan memanjangkan qalqalah. Maksudnya jangan qalqalah itu jangan dipanjangkan. Jangan seperti ini ya. Wama kasab. Jangan dipanjangkan qalqalahnya. Kemudian contoh selanjutnya ada ahad. Ada huruf qalqalah
ketika waqaf atau berhenti. Cirinya huruf qalqalah ada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu ya antara qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Nah, di sini ada catatan lagi. Untuk qalqalah kubro yaitu huruf qalqalah yang ada ketika saat kita mau waqaf atau berhenti. Di sini ada yang bertasdid. Nah, seperti ini ya contohnya, saya ambil 3. Nah, caranya itu jika qalqalah kubro yang bertasdid, kita lihat poin yang cara pengucapan huruf qalqalah di poin terakhir ini. Jika huruf qalqalah kubro atau yang bertasdid disempurnakan terlebih dahulu ya tasdidnya, baru diikuti dengan pantulan seperti biasa. Jadi harus disempurnakan dulu tasdidnya, beda dengan qalqalah kubro yang tanpa tasdid. Nah, contohnya al-hajj, al-hajj. Nah, disempurnakan dulu tasdidnya ya. Nah, yang kedua contohnya al-haqq, al-haqq. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir watab, watab. Beda ya. Jadi kita harus mengetahui pembagian dari qalqalah itu. Jadi qalqalahnya ada 2 ya, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Untuk qalqalah kubro ada yang bertasdid. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang qalqalah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.